Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba. Semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan kembali membacakan kisah Nabi Idris bagian yang kedua atau bagian terakhir, yang berjudul Atas Izin Allah, Malaikat Maut cabut nyawa Nabi Idris dan hidup kembali. Semoga apa yang saya sampaikan ini disukai oleh teman-teman semua, dan terima kasih telah mau menonton videonya. Nabi Idris alaihissalam adalah dikenal sebagai seorang nabi yang taat beribadah kepada Allah siang dan malam. Bahkan sedang sibuk melakukan kegiatan berdakwah ataupun bekerja, tak henti-hentinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat maut Israel pun selalu merasa rindu ingin bertemu dengannya. Malaikat maut Israel minta izin kepada Allah untuk turun ke bumi menemui Nabi Idris. Setelah diizinkan oleh Allah, akhirnya malaikat maut Israel sampai di bumi. Pada suatu waktu, Nabi Idris kedatangan seorang tamu pria yang membawa makanan atau buah-buahan segar. Kedatangan tamunya tersebut, Nabi Idris menyambutnya dengan baik dan hormat. Nabi Idris mengira bahwa tamunya orang biasa dan tidak mengetahui kalau tamunya itu sebenarnya merupakan seorang malaikat maut Israel yang menyamar sebagai manusia. Dan waktu kedatangan tamunya, Nabi Idris sedang berpuasa. Di saat waktu datangnya buka puasa, Nabi Idris menawarkan makanan kepada tamunya untuk ikut makan bersamanya. Namun tamunya menolaknya dengan lembut. Dan akhirnya Nabi Idris dan tamunya ngobrol dan membicarakan berbagai macam hal sambil berjalan-jalan melihat situasi sekitarnya. Dan keduanya saling akrab dan jadi sahabat baik. Dan tidak terasa sudah 4 hari Nabi Idris dan malaikat maut Israel hidup bersama. Nabi Idris jadi tanda tanya pada dirinya sendiri. Siapa gerangan tamunya ini? Dan Nabi Idris akhirnya bertanya kepada tamunya yang telah menjadi sahabat baiknya itu. Wahai sahabatku, siapa sebenarnya engkau ini? Sudah sekian hari engkau bersamaku, namun aku belum tahu tentang dirimu. Dan akhirnya sahabatnya menjawab, aku sebenarnya adalah malaikat maut Israel. Nabi Idris kaget dan terkejut mendengar jawaban tamunya. Kemungkinan hidupnya di dunia ini sudah berakhir dengan kedatangan malaikat maut Israel datang menemuinya. Dan Nabi Idris bertanya lagi kepada malaikat Israel, Wahai malaikat Israel, dengan tujuan apa engkau datang menemuiku? Apakah engkau datang untuk mencabut nyawaku? Dan malaikat maut berkata, aku datang berkunjung biasa karena aku sangat rindu denganmu, dan Allah sudah mengizinkan aku untuk datang menemuimu. Dan Nabi Idris pun percaya dan yakin hingga akhirnya keduanya tetap bersama dan jadi sahabat baik. Hingga pada suatu hari Nabi Idris bertanya lagi kepada malaikat maut Israel, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku, apakah engkau melakukan tugasmu untuk mencabut nyawa makhluk-makhluk lainnya di dunia ini? Malaikat maut Israel menjawab, selama aku bersamamu, aku tetap melakukan tugasku untuk mencabut nyawa makhluk-makhluk yang sudah berakhir hidupnya di dunia ini. Tentu saja dengan atas izin Allah pencipta alam semesta ini. Nabi Idris membayangkan bagaimana rasanya sakaratul maut, seperti yang dirasakan oleh makhluk yang sudah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Dengan penasaran, akhirnya Nabi Idris berkata kepada malaikat Israel, Wahai Israel,
ada satu permintaanku padamu. Tolong cabutlah nyawaku dan minta izinlah pada Allah untuk menghidupkanku kembali seperti semula. Lalu Nabi Idris berkata kembali kepada malaikat maut Israel, aku sebenarnya ingin merasakan bagaimana rasanya sakaratul maut, seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang telah engkau cabut nyawanya. Kebanyakan orang mengatakan bahwa sakaratul maut itu sangat sakit dan mengerikan. Malaikat maut berkata, aku tidak akan mencabut nyawa seorang pun tanpa izin Allah. Mendengar jawaban malaikat maut itu tersebut, akhirnya Nabi Idris berdoa kepada Allah agar mengabulkan keinginannya untuk merasakan sakaratul maut. Hingga pada akhirnya Allah mengabulkan keinginan Nabi Idris, dan malaikat maut Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Malaikat maut merasa sedih dan kasihan melihat Nabi Idris yang sedang merasakan sakaratul maut yang dahsyat dan merasakan kesakitan. Dan pada akhirnya Nabi Idris wafat atau meninggal. Dan malaikat maut berdoa kepada Allah agar sahabatnya bisa hidup kembali, dan pada akhirnya Nabi Idris hidup kembali setelah melihat neraka dan sorga. Lalu malaikat maut membawa jasad Nabi Idris ke langit yang keempat. Membawa jasad Nabi Idris ke langit yang keempat. Lalu Nabi Idris meminta kepada malaikat maut Israel agar memperlihatkannya sorga dan neraka. Malaikat maut berkata, Israel berkata, aku tidak bisa memenuhi keinginanmu tanpa izin Allah. Dan akhirnya keduanya minta izin pada Allah, dan setelah dapat izin dari Allah, malaikat maut mengantarkan Nabi Idris ke sorga dan ke neraka. Dan keduanya pergi melihat neraka. Penjaga pintu neraka namanya Malaikat Malik. Dan Malaikat Malik ini tidak pernah tersenyum kepada siapapun, kecuali kepada Rasulullah SAW waktu terjadi Isra Mi'raj. Dan Malaikat Malik ini juga tidak sendirian di neraka, melainkan ada malaikat-malaikat lainnya yang membantunya untuk menyiksa orang-orang yang durhaka kepada Allah di neraka dan memasukkan mereka ke neraka jahanam. Nabi Idris tidak sanggup berlama-lama melihat berbagai macam siksaan yang sangat mengerikan di dalam neraka itu. Bagaimana bentuk siksaan api neraka yang sangat panas dan menganga, sedang mengobrak-abrik dan merobek-robek tubuh orang yang durhaka di muka bumi itu. Dengan wajah sedih, Nabi Idris meninggalkan neraka yang didamping oleh malaikat maut Israel, dan keduanya jalan menuju sorga. Dan malaikat yang menjaga pintu sorga namanya Ridwan. Malaikat Ridwan juga tidak sendirian, melainkan ada malaikat lainnya yang membantunya untuk melayani dan membukakan pintu-pintu sorga untuk orang yang taat pada Allah selama di dunia. Dan Nabi Idris takjub melihat kehidupan dalam sorga, sampai malaikat maut Israel mengajaknya untuk kembali ke bumi. Namun Nabi Idris enggan untuk kembali ke bumi, ingin tetap tinggal di sorga. Dan malaikat Israel mengatakan kepada Nabi Idris, kalau sudah waktunya yang ditentukan oleh Allah, engkau akan menetap di sorga selama-lamanya. Dan ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Idris sandalnya sempat tertinggal di dalam sorga. Wallahu alam. Setelah kembali ke bumi, Nabi Idris makin taat beribadah dan mengajak umatnya untuk selalu ada di jalan kebenaran. Nabi Idris tidak mau kalau umatnya masuk ke neraka dan merasakan siksaan api neraka yang sangat dahsyat itu. Dan Nabi Idris dengan teguhnya dan rajinnya mengajak umatnya untuk tetap
beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya selamat dari api neraka. Itulah tadi teman-teman kisah Nabi Idris yang saya baca dari buku kisah Nabi dan saya rangkum dari berbagai macam sumber. Wallahu alam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bentuk siksaan neraka dan bentuk nikmatan hidup di dalam sorga. Siksaan neraka, Allah menerangkan firman-Nya surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi artinya, hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan dari batu. Dan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kenikmatan hidup dalam sorga, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Dan ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Idris dibawa ke langit oleh malaikat di saat usianya umur 365 tahun. Walau alam. Saya jadi ingat teman-teman, di saat kisah Nabi Muhammad SAW, kisah Isra Mi'raj, waktu terjadi Isra Mi'raj, Rasulullah SAW sempat bertemu dengan Nabi Idris di langit yang keempat, yaitu pada lapisan keempat dari 7 lapisan langit. Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa di atas segala-galanya. Itulah teman-teman kisah singkat dari saya mengenai kisah Nabi Idris bagian yang kedua. Semoga apa yang saya sampaikan ini disukai oleh teman-teman semua dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sekian dulu dari saya. Semoga kita panjang umur sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya di video lain insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.